Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita semua bisa hadir dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Darussalam Nur Iman. Semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertolonganlah kami, izinkanlah kami di hadrah Al-Badri Al-Munajah. Semoga Allah senantiasa berikan rahmat, kekuatan, kelancaran untuk tim kami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya
Ya
Al-Banjari Al-Banjari mulai lagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. وعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Bapak, ibu-ibu, jamaah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini alhamdulillah Allah masih menyempatkan kita sehingga bisa dapat yang tadinya dilaksanakan kemudian tidak Allah yaitu salat fardu bisa berjamaah sekaligus memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun 1444 Hijriah. Kemudian salawat salam terlalu banyak dan dihadirkan ke junjungan alam yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk pertama kali yang kami hormati Bapak Pengurus Masjid beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Imam Masjid kita yaitu Bapak Ustaz Mustaqim SKDI. Kemudian yang kami hormati guru kita atau ustaz yang sama-sama kita undang, alhamdulillah sudah ada di masjid ini yaitu Al-Ustaz Berlian Siregar SAG. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang sempat hadir pada malam hari ini yang kami banggakan, serta ananda-ananda murid kami TPP Masjid Darussalam Iman beserta wali muridnya, alhamdulillah sudah banyak yang hadir di masjid kita ini. Semoga kita semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kami mewakili dari pengurus masjid mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslim dan kaum muslimat yang telah suci hadir di masjid kita ini, dan juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada bapak ibu yang tadinya membawa jadah, membawa air minum dan lain sebagainya. Semoga diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kami di sini berdiri untuk membacakan susunan acara atau sistematis pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW pada tahun ini. Yang pertama, pembukaan, maaf lupa dan kami hormati Hadrah panjang nama ibu, tunggu dulu. Hadrah Al-Banjari Munajat, Masya Allah. Suara bapak kita ini alhamdulillah mendengar masjid ini. Semoga hendaknya makin hari makin sukses, hendaknya makin sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian
Tadi yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan malam ilahi oleh Al-Ustaz kita nantinya yaitu Al-Ustaz Agus Rianto SPDI. Yang ketiga tausiah atau ceramah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz kita yaitu Al-Ustaz Berlian Siregar SPDI. Yang keempat kita atau makan bersama. Ini Bapak Ibu makannya makan ringan, bukan makan berat ya Bapak Ibu. Yang kelima penunu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baiklah kita sebelum membuka acara ini alangkah baiknya kita membacakan surah Fatihah. Kita niatkan terutama kali untuk kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia, untuk ibu kita yang sedang kesakitan atau untuk anak kita dan untuk kita sendiri. Hadirin yang bersahabat, Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah membacakan surah Al-Fatihah. Semoga apa yang kita niatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kita masuk acara yang kedua yaitu pembacaan malam ilahi oleh Ustaz kita yaitu Bapak Ustaz Agus Rianto SPDI. Kenapa Agus? Waktu tempat silakan dengan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولما رأى المؤمنون
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ustaz Agus Yanto yang telah melantunkan kitab Al-Quran dapat kita bersama. Semoga Bapak Ustaz yang membaca dan kita mendengarkan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kami informasikan sedikit, insya Allah malam Ahad depan Bapak Ibu semuanya kita buka kembali kajian mingguan kita karena sudah lama tidak kita mulai lagi karena beberapa hal mungkin Bapak Ibu ada kesibukan dan insya Allah untuk minggu depan malam Ahad depan kita buka kembali dari pengajian kita yang kita mulai dari habis maghrib menjelang sholat isya berjamaah itu kurang palingan setengah jam. Untuk itu Bapak Ibu semuanya kita bersedia untuk meramaikan masjid kita kembali. Bersedia Bapak Ibu? Allah. Itu untuk menambah ilmu kita Bapak Ibu semuanya agar kita dapat beramal untuk hari akhirat besok. Itu yang kita maksud sedikit. Kemudian selanjutnya kita masuk sekali ketiga yaitu tausiah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz kita yaitu dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada tahun 1444 Hijriah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz kita yaitu Al-Ustaz Berlian Siregar SAG. Bapak Ustaz, waktu tempat persilakan dengan segala hormat. Pak Ahmad membeli tombak sudah tiba di bulan keempat. Kita ini umat Nabi Muhammad jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sadaqallahul azim. Dan saya muliakan pengurus masjid, imam masjid, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Wabil khusus yang saya muliakan Hadrah Al-Badjani dari Kalimantan di Bapak Ibu.
Al-Banjari. Tapi tinggalnya di Pematang Tebi. Saya lihat ada Ustaz Agus Rianto, Ustaz Mustaqim, dalam Mufti, dan Pak Kepala Selfie juga ada rupanya di sini. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah serta anak-anak yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di masjid ini dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan ini sukses dari awal sampai akhir. Kita yang hadir ini Allah berikan pahala, dan saya doakan semoga semua kita yang hadir ini di hari akhirat nanti dimasukkan Allah ke dalam surga. Amin. Salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan di hari akhirat nanti kita diakui sebagai umat beliau. Pada malam hari ini saya sampaikan kepada kita cuma 3 saja. Yang pertama adalah apa keuntungan yang Allah berikan kepada kita yang hadir pada malam hari ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Yang kedua, kenapa kita umat Islam bangsa Indonesia dan termasuk umat Islam yang ada di RT dan RW ini setiap tahun memperingati Maulid. Yang ketiga adalah apa-apa saja yang diamanahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad setelah dia diangkat Allah menjadi Rasul. Cuma 3 ini saja yang akan saya sampaikan kepada kita. Yang pertama, apa keuntungan yang Allah berikan kepada kita dalam rangka memperingati Maulid Nabi? Keuntungan yang Allah berikan, satu, setiap langkah dan ayunan tangan Bapak Ibu dari rumah menuju masjid ini akan dihitung dan dinilai oleh Allah sebagai pahala. Pertanyaan saya, siapa di antara bapak-bapak yang hadir ini yang menghitung langkahnya dari rumah menuju masjid? Coba tunjuk tangan. Tidak ada. Ibu-ibu yang di belakang, siapa tadi berangkat dari rumah menuju masjid ini dihitungnya langkahnya? Coba tunjuk tangan. Tidak ada. Nah, makanya Bapak Ibu setelah selesai acara kita ini, begitu keluar dari masjid, langkahkan kaki kiri, mulailah hitung langkahnya. Kalau ternyata dari masjid ini sampai di rumah nanti 100 langkah, tadi berangkat dari rumah ke masjid ini 100 langkah, berarti sudah 200 pahala yang Bapak Ibu dapatkan. Satu. Yang kedua, keuntungan yang Allah berikan kepada kita dalam rangka memperingati Maulid Nabi pada malam hari ini adalah setiap bekas telapak kaki dan bekas tempat duduk kita yang hadir ini akan dicatat oleh malaikat, disimpan di lauhul mahfuz, di hari akhirat nanti baru diperlihatkan oleh Allah kepada kita sebagai saksi. Sesungguhnya orang-orang yang sudah wafat atau orang-orang yang sudah meninggal di hari akhirat nanti akan dihidupkan oleh Allah kembali. Bapak Ibu, sekarang kita punya saudara atau punya tetangga dan tidak punya orang tua,
Mungkin mereka sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari akhirat nanti orang-orang yang meninggal saat ini akan dihidupkan oleh Allah kembali. Di akhirat, kalau di dunia ini tidak akan ada orang yang meninggal hidup lagi kembali, tidak ada. Kalau ada orang yang mengakui bahwa orang yang meninggal itu hidup kembali, syirik. Jangan nanti di antara kita ada orang yang dikemukakan SMP Muhammadiyah. Tiba-tiba apa kita katakan, orang meninggal tadi itu Muhammadiyah. Kalau sempat orang yang sudah meninggal, mungkin yang malam ini dia hadir di masjid kita ini, jangankan saya bapak ibu pun akan lari bangga. Kenapa? Orang yang hidup kembali itu diistilahkan hidup baru dengan anggam. Jadi tidak ada istilah yang seperti itu. Dia di akhirat nanti dihidupkan Allah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya orang-orang yang sudah wafat atau orang-orang yang sudah meninggal, maka Allah akan catat semua kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan ketika hidup di atas dunia, dan semua kebaikan itu akan disimpan oleh Allah di lauhul mahfuz. Di hari akhirat nanti baru diperlihatkan oleh Allah. Berarti setiap bekas telapak kaki dan bekas tempat duduk kita yang hadir pada malam hari ini nanti akan diperlihatkan oleh Allah kepada kita, dan insya Allah itu pula yang akan membela kita di hari akhirat. Yang ketiga, keuntungan kita yang memperingati Maulid Nabi pada malam hari ini. Tadi dibacakan oleh Ustaz Agus Rianto dari Kecamatan Ujung Batu bersama Ustaz Kalamuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sayang, ketika dibacakan Al-Quran kita semua diam, tidak ada yang bersuara, tidak ada yang meribut. Maka orang-orang yang mendengarkan atau menyimak ketika Al-Quran dibacakan, apa janji Allah? Luar biasa Bapak Ibu. Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan orang Al-Quran, kamu dengarkan baik-baik, kamu tidak berbicara, dan kamu simak, maka Allah akan memberikan rahmat kepada kamu. Rahmat itu artinya adalah kasih sayang Allah. Ketika Al-Quran dibacakan orang, kita dengarkan baik-baik, maka Allah akan berikan rahmat kepada kita. Rahmat adalah kasih sayang Allah. Kalau kita yang hadir pada malam hari ini sudah mendapatkan kasih sayang Allah, jangan ragu lagi Bapak Ibu, insya Allah akan selamat mulai dari dunia sampai hari akhirat kelak. Yakin dan percayalah balasannya surga. Memang kalau saya lihat wajah-wajah yang hadir pada malam hari ini, memang wajah-wajah yang bakalan masuk ke dalam surga di hari akhirat. Tiga, yang keempat, keuntungan yang Allah berikan kepada kita yang memperingati Maulid Nabi. Bapak Ibu, ini adalah termasuk orang yang berjihad di jalan Allah. Kenapa? Karena datang ke majelis taklim. Orang yang datang ke majelis taklim atau orang yang datang ke tempat-tempat majelis ilmu,
sahalallahu tariqan minal jannah. Allah akan mudahkan dia nanti masuk ke dalam surga. Bapak dan Ibu yang hadir ini setiap hari Jumat atau mungkin setiap Sabtu atau mungkin nanti dimulai lagi malam Ahad yang akan datang, tinggalkan rumah, datang ke masjid ini. Kenapa? Karena ada majelis taklim orang yang berjihad. Allah akan mudahkan masuk ke dalam surga. Tapi ada yang paling luar biasa lagi. Ketika dia meninggalkan rumah, datang ke majelis taklim, tiba-tiba dia meninggal berada di dalam majelis taklim, maka orang tersebut matinya syahid. Orang yang mati syahid tidak ada balasan untuknya selain daripada surga. Bapak mau masuk surga? Bapak mau masuk surga? Ibu mau masuk surga? Matilah begini. Inilah keuntungan yang Allah berikan kepada kita dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Masuk saya yang keduanya. Kenapa kita umat Islam memperingati Maulid Nabi? Bapak Ibu, carilah dalam Al-Quran ini, mulai dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah yang terakhir, mulai dari juz yang pertama sampai juz yang ke-30, tidak ada satu ayat, tidak ada satu surah Allah mewajibkan kepada kita agar memperingati Maulid Nabi. Tidak bakalan kita jumpai. Kita balik bagi Al-Quran ini, kita cari indeks dalam Al-Quran di mana Allah mewajibkan atau menyuruh kepada kita umat Islam agar memperingati Maulid Nabi. Tidak bakalan kita jumpai. Cari hadis Rasul. Tidak juga kita jumpai. Al-Quran tidak ada satu ayat dan tidak ada satu surah Allah memerintahkan kepada kita agar kita memperingati Maulid Nabi. Tidak ada. Kita lihat hadis-hadis yang sahih, tidak bakalan kita jumpa di mana Rasulullah menganjurkan kepada kita, di mana Rasulullah mewajibkan kepada kita agar kita memperingati Maulid Nabi. Tidak bakalan kita jumpai. Pertanyaan, kalau tidak ada di dalam Al-Quran dan tidak ada di dalam hadis Nabi, kenapa mesti harus kita peringati Maulid Nabi? Jawabannya adalah satu, untuk mengingat-ingatkan kembali kepada umat Islam tentang sejarah lahirnya Muhammad Sallallahu Alaihi. Jujur kita Bapak Ibu, jangankan anak-anak, orang tua anak saja sudah banyak yang lupa tentang sejarah kelahiran Muhammad. Walaupun setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun kita memperingati Maulid Nabi, diulang-ulang, masih banyak juga lagi umat Islam yang lupa. Tapi kalau sekali saja ditampilkan pilar, menentu, lesbis, ingat orang semua Bapak Ibu. Jangankan orang tua, anak yang sekecil ini pun tahu ya. Mudah-mudahan dengan memperingati Maulid Nabi pada malam ini kembali ingatan umat Islam tentang sejarah lahirnya Muhammad Sallallahu Alaihi. Saya tanya, tanggal berapa lahir Nabi Muhammad Pak? Tanggal 12 Rabiul Awal. Walaupun banyak ahli sejarah yang berbeda pendapat tentang tanggal lahirnya Muhammad. Kenapa berbeda ulama di dalam menentukan tanggal 12 Rabiul Awal Muhammad? Karena bulan Hijriah itu dihitung sejak Rasulullah hijrah. Pertanyaan saya, manakah lebih dahulu lahir Muhammad atau hijrah? Lahir. Sementara tahun Islam itu dihitung mulai kapan? Hijrahnya Rasulullah kan tidak ketemu. Nabi Muhammad itu dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal. Sementara tahun Islam itu dimulai Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi Bapak Ibu, banyak sejarah
sejarawan Islam mengatakan bahwa Nabi Muhammad dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan 571 Masehi dan istilahkan dengan tahun gajah. Saya Bapak Ibu, ada kalender di rumah. Saya balik-balik kalender itu, tidak ada satu pun saya jumpai di sana ada tulisan tahun gajah. Tidak saya jumpai. Yang ada cuma dua, satu tahun Hijriah, yang kedua tahun Masehi. Nanti pulang Bapak Ibu ke rumah, lihat kalender, buktikan apakah ada di kalender saya ini tahun gajah atau tidak. Buktikan nanti. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa Nabi Muhammad itu lahir lalu diistilahkan dengan tahun gajah? Ternyata Bapak Ibu, kebiasaan orang Arab, kalau ada sesuatu yang terjadi, maka dinisbatkan kepada nama. Muhammad lahir pas terjadi. Apa yang terjadi? Abraha datang ke Mekah hancurkan Ka'bah. Maka orang-orang Arab ini yang banyak menirunya orang-orang kita Karo. Kalau orang Karo, kalau anaknya lahir di mobil, namanya apa? Si mobil. Orang Karo demola. Lahir anaknya di sekolah, nanti siapa nama anaknya? Sekolah sendiri. Orang Arab dulu seperti itu. Kalau ada terjadi Islam dengan ternyata Bapak Ibu dalam Al-Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil ketika tentara Abraha datang ke Mekah ingin menghancurkan Ka'bah, di saat itu pula Muhammad lahir, maka diistilahkan tahun kelahiran Muhammad dengan tahun gajah. Tapi ada yang perlu kita catat di sini Bapak Ibu. Apa itu? Abraha datang dari negeri Habsyi ke Makkah karena ingin menghancurkan Ka'bah. Kenapa Abraha ingin menghancurkan Ka'bah? Karena ada iri hati. Kenapa Abraha iri hati? Karena setiap umat manusia mengunjungi Ka'bah. Kenapa dikunjungi? Untuk beribadah. Jadi Bapak Ibu, Ka'bah itu bukan saat ini saja dikunjungi orang. Dari dulu sudah dikunjungi oleh manusia untuk melaksanakan ibadah. Makanya iri hati Abraha, sehingga dalam pikirannya apa? Supaya tidak dikunjungi oleh manusia untuk melaksanakan ibadah setiap tahun, maka satu-satunya cara adalah harus dihancurkan Ka'bah. Dan juga, tapi apa yang terjadi? Abraha punya rencana ingin menghancurkan Ka'bah, tapi Allah punya rencana ingin menghancurkan Abraha. Wa makaru wa wallahu khairul makirin. Manusia punya rencana ingin menghancurkan Ka'bah, tapi Allah juga punya rencana ingin menghancurkan Abraha. Artinya apa? Setiap di dalam hati manusia ada penyakit iri hati, pasti akan dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ada iri hati kita. Kita yang hadir pada malam hari ini jangan sampai ada sifat iri hati. Sebab apa? Sudah dibuktikan oleh Allah. Kalau ada orang yang mempunyai sifat ini akan dihancurkan Allah. Abraha bersama tentara-tentaranya hancur, rupanya seperti daun yang dimakan ular. Ini membuktikan bahwa orang yang punya iri hati akan dihancurkan Allah. Jangan iri hati Bapak Ibu. Kalau bahasa Islam
autisme iri hati itu sama dengan dengki. Dengki ini Bapak Ibu istilah Ahadin SNS, senang mau melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kita lihat orang susah, senang hati kita. Kita lihat rumahnya rewel, senang hati kita. Kita lihat dia tidak punya kendaraan, senang kita melihatnya. Kalau kita lihat orang kaya dari kita, malah kita susah. Inilah penyakit iri hati. Hati-hati Bapak Ibu. Di Indonesia, penyakit yang paling berbahaya sekarang dua. Yang pertama adalah stroke, yang kedua adalah, kalau istilah kita itu apa? Penyakit dunia atau diabetes meletus. Dua penyakit. Tapi sekarang muncul lagi bermacam-macam penyakit. Tadi saya lihat di televisi di Bangka Belitung sudah sekian banyak anak-anak yang meninggal akibat apa? Akibat gagal ginjal. Kenapa gagal ginjal? Ternyata karena mengkonsumsi obat apa? Demam panas. Terkadang terpikir juga saya. Termorek. Pasti ketika saya mengatakan termorek, teringat Bapak Ibu, bagaimana bentuk termorek itu terbayang. Kapankah kita konsumsi termorek? Dulu sudah puluhan tahun yang lalu konsumsi itu Bapak Ibu. Masih kecil saya dulu, masih ingat saya termorek itu. Tapi kita tengok sehat. Sehat kita. Beberapa bulan yang terakhir ini gara-gara anak mengkonsumsi obat-obat yang seperti itu, termasuk demam panas. Rata-rata kita yang hadir pada malam ini, kalau sudah demam panas anak kita, pusing kita memikirkan. Akhirnya gimana? Kita pasti pergi ke apotek. Tujuan apa? Untuk menurun panas. Termasuk termorek kita beli. Sekarang termorek itu sudah dilarang. Sudah dilarang sekarang. Timbul pertanyaan, dulu orang anak-anak tidak meninggal pada termorek, sekarang kok meninggal? Coba, jadi Bapak dan Ibu, jangan sampai ada iri hati. Kalau iri hati itu, orang membeli kompor gas, dia yang kepanasan. Tetangganya membeli kulkas, dia yang kedinginan. Kalau sempat tetangga beli kompor gas, beli kulkas, akhirnya apa? Panas dingin. Kalau panas dingin, Bapak Ibu tensi naik. Hati-hati, kalau sudah tensi naik, akibatnya apa? Stroke. Maka jangan heran kita kalau ada orang yang stroke di ujung batu, datang besok ke Bukit Tinggi, ke rumah stroke nasional sekarang namanya rumah sakit kota, tidak bakalan dapat kamar. Sebab apa? Tidak dari Riau saja yang datang, bahkan hampir se-Sumatera pergi berobat ke Bukit Tinggi. Coba. Ada dulu dari ujung batu ini stroke dia. Kebetulan di rumah sakit kota itu ada teman saya kerja di sana. Karena dulu waktu di Bukit Tinggi saya menjadi ketua IPPSU namanya, Ikatan Pemuda Pemudi Muslim Sumatera Utara. Jadi teman saya itu dia tes dulu, sekarang ditempatkan di rumah sakit kota. Begitu ada dulu, Ustaz, kira-kira ada teman di Bukit Tinggi, tolong bookingkan kamar. Saya booking, Bu. Pak, tolong dulu sediakan satu kamar, ada dari Rokan Bulu mau berobat ke sana. Apa jawabannya? Sudah penuh. Sekarang coba lihat Bapak Ibu, banyak pagi-pagi yang berjalan, kenapa? Karena stroke. Hati-hati. Kalau Bapak Ibu sering agak pusing-pusing, hati-hatilah. Maka sering-seringlah kontrol, tengok kolesterolnya, tengok asam uratnya. Kalau dulu, masa-masa dulu jarang orang penyakit seperti itu, yang banyak penyakit stroke. Nah sekarang kita inilah yang merasakannya. Nah
Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan ada sifat iri. Sifat iri itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita umat Islam setiap tahun memperingati Maulid Nabi. Termasuk pada malam hari ini adalah kita ingin membuktikan bahwasanya kita umat Islam ini tetap cinta dan setia terhadap ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Pertanyaannya adalah, kenapa kita begitu cinta kepada Rasulullah? Kenapa begitu kita cinta terhadap ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah? Ada apa sebenarnya? Di dalam Al-Quran dijelaskan Bapak Ibu. Coba saya tanya. Kenapa ibu mencintai Islam? Apa jawaban ibu? Susah kita menjawab. Kenapa? Karena rata-rata kita ini, karena dari dulu-dulunya nenek moyang kita sudah Islam, sehingga kita pun Islam. Kalau ditanya orang, kenapa? Payah kita menjawabnya. Padahal dalam Al-Quran ada jawabannya. Satu, Inna dina indallahil Islam. Kalau ditanya, kenapa bapak dan kenapa ibu cinta terhadap Islam? Jawabannya, agama yang benar menurut Allah Islam. Ditanya lagi, kenapa begitu bapak ibu cinta terhadap Islam? Ada apa sebenarnya? Ada jawabannya dalam Al-Quran. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Saya mencintai Islam mulai dari saat ini sampai akhir hayat saya adalah karena Allah sebutkan dalam Al-Quran, siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka dia akan merugi. Saya ini ingin selamat, saya ini ingin bahagia dunia akhirat, maka saya jadikan Islam itu sebagai agama saya. Jelas, Islam itu bahasa Arab. Apa asal katanya? Aslama, yuslimu, islama. Apa arti aslama itu? Selamat. Kalau saya menjadikan Islam itu sebagai agama, apa keuntungannya bagi saya? Selamat. Berarti bapak dan ibu yang hadir pada malam hari ini, karena menjadikan Islam itu sebagai agama, pasti bapak ibu selamat mulai dari dunia sampai hari akhirat kelak. Umat Islam bapak ibu memang masuk surga besok semua. Siapapun orangnya, semua orang Islam itu masuk surga. Apa buktinya? Kata Rasulullah, siapa orang yang meninggal ketika dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang sudah terbaring namanya sakratul maut. Sakratul maut itu artinya adalah nafasnya sudah satu-satu, akan menghembuskan nafasnya yang terakhir. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, ketika ada orang yang terbaring, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ajari oleh kamu ketika orang yang sudah terbaring dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Ketika bibirnya bergerak, sudah ada bukti bahwa dia mengucapkan La ilaha illallah, dia meninggal, masuk surga. Sejahat apapun dia dalam hidup ini, cuman bapak ibu, nah ini dia, memang masuk ke dalam surga, tapi tidak mulus. Kenapa tak mulus? Dia harus transit dulu dalam neraka, berhenti dulu dalam neraka baru masuk surga. Kenapa dia berhenti dulu di dalam api neraka? Untuk mempertanggungjawabkan semua kesalahan yang dia lakukan ketika hidup di atas dunia. Setelah diazab oleh Allah di dalam neraka sebagai balasan kebaikan yang dia lakukan, baru masuk surga. Bapak ibu, mau transit dulu di dalam neraka atau mau mulus masuk dalam neraka? Mau masuk neraka? Tak mau. Nah bapak
Ibu kalau tidak mau transit di Jakarta, kalau tidak mau transit di dalam api neraka, mulus masuk ke dalam surga, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah. Orang yang berdosa, kalau saya tanya ini satu persatu, kita ini tidak ada satu orang yang tidak berdosa, Pak. Gak usah sopaten kita. Mentang-mentang saya pakai baju batik, pakai peci, pakai sarung lagi, lalu saya tidak punya dosa. Bohong itu. Tidak ada satu orang pun yang hidup di atas dunia ini yang tidak punya salah dan tidak punya dosa. Perlu Bapak Ibu ketahui, karena salah dan dosa itulah yang membuat kita masuk ke dalam surga. Apa buktinya? Lihat surah At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Ini dia. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Luar biasa ayat ini Bapak Ibu. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar bertaubat. Allah mengajak, Allah menyuruh agar bertaubat. Itu membuktikan bahwa dia pernah bersalah dan pernah berdosa. Kalau tak pernah berdosa, tak mungkin Allah suruh kita bertaubat. Taubat kamu kepada Allah. Sesudah itu apa kata Allah? Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Kita pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah, kekafiran. Sayyi'atikum, kejahatan. Orang yang pernah melakukan perbuatan yang dilarang Allah, yang membuat dia bersalah dan berdosa, kata Allah apa? Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dengan kesalahan-kesalahan yang pernah kamu lakukan, dengan dosa-dosa yang pernah kamu lakukan, akhirnya timbul penyesalan. Kamu bertaubat kepada Allah, menyesal atas perbuatan salah dan dosa, maka sebagai balasan untuk kamu, Allah akan masukkan ke dalam surga. Coba siapa di antara ibu-ibu yang tidak punya dosa? Tunjuk tangan. Saya kasih hadiah kalau tak punya dosa itu. Atau saya tanya ibu, siapa di antara ibu-ibu yang punya dosa? Tunjuk tangan. Tidak juga berani, tak punya dosa dan tidak berani, punya dosa pun tak berani. Kita cinta terhadap Islam, Bu. Maka orang yang menjadikan Islam itu sebagai agamanya masuk surga. Maka Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Masuk kamu ke dalam Islam dengan sebenar-benar masuk kamu ke dalam Islam secara kafah, dan jangan kamu ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang paling nyata bagi kamu. Jadi Bapak Ibu, kita memperingati Maulid Nabi itu tujuannya adalah ingin membuktikan bahwasanya kita umat Islam ini tetap cinta dan setia terhadap ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Sebab apa? Yang bisa menyelamatkan kita di dunia ini sampai hari akhirat kelak adalah Islam, bukan yang lain. Harta tidak menjamin kita selamat. Pangkat tidak menjamin kita selamat mulai dari dunia sampai hari akhirat kelak. Saya pastikan itu. Kita buktikan seberapa banyak orang saat ini, jangankan di hari akhirat, di dunia ini saja dia tidak selamat akibat harta yang dia miliki. Di dunia ini saja dia tidak selamat akibat harta yang dia miliki. Jangankan di hari akhirat, di dunia ini saja tidak membuat dia selamat. Akibat apa? Jabatan yang dia miliki banyak. Contoh siapa? Ferdi Sambo,
bintang 2 Bapak Ibu. Tanyakan di akhirat, di dunia saja sudah masuk penjara dia. Siapa lagi? Kapolda Sumatera Barat. Makanya banyak teman saya yang WA, tadi cuah dinantara nawa Ustaz. Kenapa? Rupanya Kapolda, termasuk pula lagi Kapolres Bukit Tinggi. Rupanya orang yang membedakan sabu-sabu, narkoba di Sumatera Barat. Coba itu, akhirnya apa? Ditangkap masuk penjara ini, mampu juga. Berarti pangkat jabatan kedudukan seseorang itu tidak menjamin dia selamat. Jangankan di hari akhirat, di dunia ini saja sudah dia selamat. Masuk penjara. Coba. Tapi kalau Islam yang kita jadikan sebagai agama kita, itu yang akan menjamin hidup kita selamat. Dari Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat rahmatullah. Kalau ada kontroversi, ada orang yang menganggap bahwa peringatan Maulid Nabi itu tidak perlu, maka jawaban kita itu adalah kami memperingati Maulid Nabi. Satu, kami ingin supaya tidak lupa terhadap sejarah kelahiran Nabi Muhammad. Yang kedua adalah karena kami ingin membuktikan bahwa kami ini tetap cinta dan setia terhadap ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad. Selesai. Masuk kita yang ketiga. Apa tugas yang diamanahkan Allah setelah dia diangkat menjadi Rasul? Umur 40 tahun Muhammad diangkat Allah menjadi Rasul. Setelah diangkat Allah menjadi Rasul, ada tugas-tugas yang diamanahkan kepadanya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia, termasuk kita. Diabadikan Allah dalam Al-Quran. Nanti Bapak Ibu pulang ke rumah lihat surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Wallati ba'atha fil ummiyina rasulan minkum. Dia Allah telah mengutus seorang Rasul. Siapa itu? Muhammad. Kemana diutus oleh Allah? Ke tengah-tengah masyarakat yang ummi. Apa tujuan Allah mengutus Muhammad itu sebagai Rasul? Yatlu alaihim ayati, untuk membacakan ayat-ayatnya, yaitu Al-Quran. Bapak Ibu, Muhammad diangkat Allah menjadi Rasul, maka tugas yang pertama sekali diamanahkan Allah kepadanya agar disampaikan kepada seluruh umat manusia. Ini dia, Muhammad sampaikan kepada seluruh umat manusia bahwa Al-Quran itulah penyelamat manusia mulai dari dunia sampai hari akhirat kelak. Makanya Bapak Ibu, apa kata Rasul? Zayyinu buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Hiasi rumah kamu itu dengan sholat, dan hiasi rumah kamu dengan baca Quran. Pertanyaannya adalah, apakah rumah saya sudah saya hiasi dengan sholat? Apakah rumah saya sudah saya hiasi dengan Al-Quran apa tidak? Saya ada seorang jemaah Bapak Ibu, memang luar biasa. Bagaimana dia membimbing anaknya agar anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Sebab apa Bapak Ibu? Kita punya harta ya. Mobil kita mewah, kebun sawit ratusan hektar. Kemudian rumah kita besar luar biasa. Tapi kalau kita punya anak, ternyata anak itu durhaka kepada kita, maka sama sekali tidak ada harta kekayaan yang kita miliki. Sebab apa? Tidak bahagia seorang tua kalau ternyata anaknya tidak mau sholat. Ternyata si ibu ini, begitulah dia cara mendidik anaknya agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Anaknya 8 orang. Satu kamar itu Bapak Ibu dibuatnya restoran kecil. Itu di atas dibuat. Sekarang coba tanya pribadi kita masing-masing. Saya punya anak sekian, masing-masing anak saya punya kamar. Apakah saya membuat speaker di dalam kamar anak saya apa tidak? Si ibu ini dibuat speaker kecil. Begitu setiap selesai sholat subuh, apa yang dihidupkannya? Al-Quran. Bapak Ibu kita buktikan ya, sejahat-jahat orang, sejelek-jelek akhlak manusia, ketika dia mendengarkan Al-Quran dibacakan, pasti, saya pastikan, kalau dia ketika itu sedang tidur, terbangun dia. Kita buktikan Bapak ini besok. Kalau tak percaya itu, as-salatu khairun
besok di masjid kita. Bapak masih tidur. Ibu kan bangunkan bapak. Bang, kalau ibu yang panggil abang, kalau manggil beb, bangunlah beb. Apa dia bapak? Masih nyambung tua baru. Ibu, cara membangunkan yang paling ampuh bagi suami bukan disiram. Jangan digoyang-goyang badannya, nggak akan bakalan bangun. Triknya cuma satu. Ibu pergi ke kamar mandi. Ibu berwudu. Setelah ibu berwudu, ambil sajadah. Setelah ambil sajadah, ambil Al-Quran. Setelah ibu ambil Al-Quran, buka surah Yasin. Setelah ibu buka surah Yasin, ibu baca surah Yasin pas di samping kepala bapak yang sedang tertidur. Saya pastikan bangun. Kenapa? Karena kebiasaan kita menganggap bahwa orang yang berbagi kalau dibacakan surah Yasin apa bu? Nanti ibu yang menjawab itu. Setiap subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ternyata ibu dihidupkan ketika anak-anak mendengarkan Al-Quran dibacakan melalui speaker. Anak-anak bangun. Kita latah. Itulah sekarang sudah mulai bobrok akhlak manusia. Kita jangan heran, jangan tersinggung. Saya baru pulang dari Sumatera Utara. Bapak Ibu, saya lihat ada satu kampung. Itu sekarang sudah merata, bukan di sana. Bahkan kita di Rokan Kulit pun sekarang seperti itu. Banyak kita sudah latah. Jadi jangan heran kita kalau akhlak anak kita hari ini sangat bobrok. Kalau di zaman Rasulullah sebelum dia diangkat menjadi Rasul disebut dengan jahiliyah, hari ini pun sudah ada jahiliyah, tapi namanya berubah jahiliyah modern. Kita buktikan. Ibu-ibu, hampir sekarang rata-rata setiap rumah ibu karaoke. Betul tidak bu? Karaoke pak. Sehingga terkadang tidak ada segan antara ayah dengan anak perempuan. Nyanyi duet. Yang dinyanyikan apa? Lagu-lagu cinta. Datang ibu. Terpaksa aku pergi jauh darimu, tak tahan rasanya terus begini. Bu, ibu gak bakal dapat pahala bu. Sehebat apapun suara ibu, semerdu apapun suara ibu, kalau menyanyi, saya pastikan tidak bakalan Allah berikan pahala. Sejelek apa suara bapak, sejelek apapun suara ibu, walaupun salah baca Al-Quran, tapi memang dia mau membaca Al-Quran, dan memang ilmunya baru sebatas itu, pasti dapat pahala baca Al-Quran. Jangan diharap bapak ibu anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah kalau di dalam rumah itu tidak dihiasi dengan Al-Quran. Jangan diharap. Apa salahnya hidup kata? Baca Quran dulu. Oh sore-sore Pak Ustaz, subuh tadi sudah baca Quran Ustaz. Ini sore saya baru siap nyapu tadi Ustaz, baru siap nyupir. Ibu tahu nyupir kan? Nyuci piring. Saya mau hiburan sebentar Ustaz. Boleh. Silakanlah hiburan. Boleh karaoke. Bila diri ingin terpandang atau bila disuruh boleh. Bagus. Enggak. Jadi Bapak Ibu, ayo kita hiasi rumah kita dengan sholat dan hiasi dengan Al-Quran. Kalau ini yang kita biasakan di dalam rumah, yakin dan percayalah hidup kita akan bahagia. Hidup di atas dunia ini sebentar, tidak lama.
Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan ketika kita hidup di atas dunia. Semua kita akan mempertanggungjawabkan. Hati-hati Bapak Ibu, kita sebagai orang tua pasti akan mempertanggungjawabkan anak-anak. Jadi jangan dikira orang tua tidak akan mempertanggungjawabkan anaknya di hari akhirat. Kita pertanggungjawabkan. Kalau ternyata anak kita menjadi anak yang tidak baik akibat orang tua, rasakanlah akan mempertanggungjawabkan di hari akhirat. Tapi berapa beruntungnya orang tua ketika dia didik anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah, dan ketika dia mengakhiri hidupnya di atas dunia ini, dia terbalik kemudian dimasukkan ke dalam liang lahat, dia meninggalkan anak yang soleh dan solihah, maka dia pasti akan mendapatkan aliran pahala dari anak yang soleh dan solihah. Harta tidak, Bu? Jangan dikira, Pak, Bapak Ibu saya besok jam 6 subuh sudah berangkat ke pasar jualan dan segala macam. Begitu sabar dan dapat uang, Bapak Ibu simpan ke bank. Itu tuh siapa? Itu orang yang ditinggalkan. Ibu setiap subuh sudah berangkat ke pasar jualan, ibu hari besok mendapatkan sekian, minggu yang akan datang dapat sekian, sudah 1 bulan dapat keuntungan sekian. Ibu titipkan di bank. Itu bukan untuk ibu, untuk siapa? Untuk orang-orang yang bakalan ibu tinggalkan. Hati-hati, Bu. Saya baru ditelepon orang meninggal suaminya karena dia tinggal di Bangkinang. Di teleponnya saya, Ustaz, ya Bu, tolong dan dulu uruskan apa itu surat kematian suami saya. Udah meninggal suami karena dia PNS, harus dikeluarkan dulu dari amprah gaji. Tujuannya apa? Dia nanti akan mendapatkan uang santunan. Jadi untuk mendapatkan uang santunan itu harus ada surat kematian. Coba itu. Jadi Pak, yang ibu juga begitu. Kalau ibu meninggal, ibu titip uang di BRI, di BNI, kemudian di Bank Bri, berapa banyak pun yang ibu tinggalkan, kalau sudah ibu meninggal, itu akan diminta nanti surat kematian kalau nama ibu. Tujuannya apa? Supaya bisa dicairkan, bisa ditarik uang. Apakah ibu bisa menjamin uang yang ibu simpan di bank itu tidak akan kemana-mana dipergunakan Bapak? Enggak. Sekarang punya mobil, taruhlah besok hari Minggu, mungkin pergi ibu ke Sungai Hijau. Ya betullah di samping kanan ibu, Bapak, ibu samping kiri. Kalau ibu meninggal, apakah ibu bisa menjamin bahwa setelah ibu meninggal tidak ada pendamping di samping Bapak? Bisa menjamin. Tapi kalau kita meninggalkan anak yang kita tinggalkan itu anak yang soleh dan solehah. Kita meninggal, anak kita yang memandikan. Sebenarnya Bapak Ibu, ketika seorang meninggal, orang tua meninggal, dia merasa sedih kalau ternyata yang memandikannya orang lain. Tapi ketika si mayat itu sudah terbaring, kemudian dia akan dimandikan, ternyata yang memandikan dia itu adalah anak-anaknya. Berapa luar biasa hati orang tua. Makanya Bapak Ibu, kita hitung ya, anak kita berapa? Anak saya 5. Saya mendidik anak saya dan saya memandikan anak saya berhentinya ketika dia umur 6 tahun. Berarti dari 0 tahun sampai 6 tahun yang memandikan anak itu ibunya. Dimandikan, digosok badan, kemudian dibedaki dia, disisirkan rambutnya, diantarkan ke sekolah. Selama 6 tahun. Kalau anak ibu 6 kali 5 berarti selama 30 tahun ibu yang memandikan anak 5 orang. Pertanyaan saya sekarang, ibu dan bapak sudah terbaring, berapa lama memandikan mayat? Berapa lama? Paling lama memandikan mayat itu 20 menit. Ibu yang terbaring, bapak yang terbaring hanya butuh 20 menit untuk memandikan anak berapa orang? 5. Sementara ibu memandikan anak 5 orang berapa tadi? 30 tahun. Sekarang pertanyaannya, anak saya yang 5 ini sudah bisakah memandikan saya kalau saya meninggal nanti apa tidak? Kalau jawabannya tidak, mulai hari besok antarkan ke masjid ini, minta kepada Ustaz, Ustaz tolong ajari anak saya
saya bisa memandikan saya kalau saya nanti meninggal, bukan orang lain. Maka saya Bapak Ibu sampai hari ini menolak kalau ada orang meminta saya dan memandikan mayat, saya tolak. Karena tidak kewajiban saya, itu kewajiban anak. Tak mau saya, terkecuali keluarga saya sendiri, karena saya. Dan memang Rasulullah itu mengajukan yang memandikan mayat itu keluarganya sendiri, bukan orang lain. Efek negatifnya banyak, Pak. Meninggal bekor, yang memandikan orang lain. Lah tiwari tidak tahu makan. Itu yang dimandikan dari lepas-lepas badan. Si bau baru jadi fitnah kan? Hati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu yang pernah ikut memandikan mayat. Kalau bapak ibu menceritakan aib mayat, dosa besar. Kalau tidak mampu menjaga rahasia mayat, jangan coba-coba ikut memandikan mayat. Karena siapapun mayatnya pasti akan ada aib yang kita lihat ketika mandikan mayat. Siapapun orang. Siapkan anak kita. Ustaz Musraki, Ustaz, tidak ada merasa keberatan kalau kita panggil atau kita antarkan anak kita ini untuk mengajari anak kita supaya bisa mereka memandikan mayat. Saya pernah Bapak Ibu suatu tempat disuruh jadi imam anaknya. Karena memang di dalam hadis Nabi itu yang dianjurkan Nabi untuk menjadi imam ketika orang tuanya meninggal adalah anak. Karena dipaksa mungkin anak, karena menurutnya yang paling afdal untuk menjadi imam itu adalah anak, dipaksakan agar ini menjadi imam. Ternyata apa? Salah jadi imam. Orang yang tidak terbiasa untuk menjadi imam, hati-hati. Rukuknya, coba bayangkan berapa rusaknya sholat gara-gara yang tidak tahu. Nah, oleh sebab itu kami pun sebagai ustaz-ustaz merasa bersalah apabila ada anak yang tidak bisa menyolatkan orang tuanya yang meninggal, tapi lebih berdosa orang tua apabila tidak menyerahkan anaknya kepada ustaz untuk mengajari. Jadi Bapak Ibu jangan salahkan kami. Segitu banyaknya ustaz di ujung batu, kenapa banyak anak-anak yang tidak pandai menyolatkan anaknya? Jangan salahkan ustaz, tapi salahkan diri kita sendiri. Kenapa? Kenapa kita tidak antarkan anak kita ke ustaz untuk mengajari anak kita sholat? Nah, jadi Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi, ayo kita hiasi rumah kita dengan sholat, dan mari kita hiasi rumah kita dengan baca Al-Quran. Kalaulah kita hiasi rumah kita dengan baca Al-Quran, pasti rumah kita itu akan terasa bahagia. Rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah pasti akan terwujud. Pernah saya pengalaman Bapak Ibu, tuanya Pak Pulungan, ketika dia menjadi tua di Guntur Darussalam, adalah salah seorang mau nikah ke Limau Manis. Ibu tahu Limau Manis Pak? Itu sebelum Muara Dibang. Jadi saya diminta jadi saksi. Sampai di sana jadi saksi saya. Ketika akan sudah dimulai, saya tunjuk tangan dulu sama Pak Pelumpang. Sebelum akad nikah, saya minta dulu supaya kedua mempelai baca Quran. Sebab apa? Yang menjadi mahar itu seperangkat alat sholat dan Quran. Ini yang menjadi saksi termasuk Ustaz. Hati-hati menjadi saksi ketika pernikahan. Jangan sembarang sahkan. Kalau ternyata yang menjadi mahar ketika akad nikah itu adalah seperangkat alat sholat dengan Al-Quran, suruh dulu kedua mempelai baca Quran. Saya suruh diambil Quran. Kata mempelai laki-laki, Ustaz, saya mohon maaf. Kenapa? Saya tidak pandai baca Quran. Suruh lagi mempelai perempuan, Ustaz, mohon maaf, saya tidak bisa baca Quran. Apa saya bilang sama Pak Bang? Saya tidak bersedia menjadi saksi kalau Al-Quran seperangkat alat sholat yang menjadi mahar. Saya tidak mau mempertanggungjawabkan ini nanti di hari akhirat. Setelah mereka akan nikah, lalu disahkan, kemudian didoakan.
Rata-rata kita ini kalau berdoa untuk kedua mempelai apa? Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Amin. Ya Allah, satukanlah hati kedua mempelai sebagaimana satu hati antara Adam dengan Hawa. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Satukan hati kedua mempelai ya Allah sebagaimana satu antara Yusuf dengan Zulaikha. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa Aisyah. Amin. Semua orang yang mendengar doa ketika dibacakan oleh buah mengatakan amin. Kita minta satukan hati kedua mempelai sebagaimana satu hati Adam dengan Hawa, Yusuf dengan Zulaikha, Muhammad dan Khadijah dan Aisyah, dan tadi maharnya adalah Al-Quran. Tapi mereka tidak pada baca Al-Quran. Saksi yang bersahkan di hari akhirat akan dipertanyakan oleh Allah. Kamu sahkan dia menjadi maharnya adalah Quran, tapi ketika dia hidup di atas dunia setelah akad nikah, dia tidak pernah baca Quran. Tak mau saya. Kata orang tuanya, Pak Ustaz, saya ingin juga Ustaz yang menjadi saksi. Apa saya jawab? Kalau Bapak ingin tetap saya menjadi saksi, jangan Quran yang diberikan mahar. Apa Ustaz? Terserah. Tanya mempelai laki-laki. Minta Bapak sawit 25 hektar. Minta 25 hektar. Aku kecil yang laki-laki itu Ustaz. Jangankan 25 hektar. 25 biji sawit tidak ada. Akhirnya apa? Lillahi ta'ala Bapak, demi Allah. Yang jadi maharnya apa? Uang 100.000. Kan jadi masalah. 100.000 cuma. Daripada Al-Quran ini yang dijadikan mahar, seperangkat alat sholat dijadikan mahar. Setelah mereka akad nikah, Al-Quran tidak pernah dibaca, sajadah tidak pernah dibentangkan, mukena tidak pernah dipakai untuk tampil, untuk menundukkan kepala, untuk membesarkan hati dan mengecilkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada gunanya. 100.000 apa-apa. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, yang terakhir, tugas Nabi Muhammad yang diamanahkan Allah adalah yuzakihi, membersihkan umat manusia. Apa yang dibersihkan? Lahiriah, batinnya. Makanya kita yang hadir ini harus bersih lahir, bersih batinnya. Kalau mau sholat harus bersih tempat sholat kita, sajadah bersih, pakaian yang kita pakai bersih, kemudian peci yang dipakai bersih. Insya Allah sholat kita diterima. Makanya Bapak Ibu, apa kata Allah dalam Al-Quran? Khudud zinatakum inda kulli masjid. Ambillah pakaian kamu ketika kamu datang ke masjid. Kalau bapak-bapak mau sholat Jumat, tolong ibu pilihkan mana pakaian yang paling mahal, mana pakaian yang paling indah, dan mana pakaian yang paling disukai oleh bapak. Itu yang dibawa ke masjid. Jangan sampai bapak nanti ketika sholat Jumat membawa pakaian, ada lo bacaannya di belakang. Bapak-bapak ini karena dilihat di masjid ini belum lagi banyak jamaah, berdiri di depan. Begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, ditengok dari jamaah belakang, apa kok kiranya tim sukses. Jadi bapak-bapaknya pakai baju gaus. Sholat Jumat, ambil pakaian kita yang paling mahal. Malu kita di hadapan Allah. Ada kesalahan kita umat Islam ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beribadah kepada Allah, pakaian yang kita pakai itu yang paling murah. Ketika kita pesta diundang orang, malah kita pakai adalah pakaian yang paling mahal. Sangat rendah derajat manusia ketika dia beribadah kepada Allah, yang dia pakai adalah pakaian yang paling murah, sementara dia pergi undangan pakaian yang paling mahal. Mohon maaf Bapak Ibu, coba perhatikan. Hari ini aku pakai jas Pak, pakai dasi. Berarti orang Islam kalau gue sholat tengoklah, kadang sarung pun C di bawah, C di atas. Tengoklah,
Gulungannya pun kadang tanggung godang. Bantu orang hamil lu apa tak kadang menuju godang. Dapat berarti kita menghadap Allah. Kita tengok. Saya lihat itu, coba pakai gas orang itu, pakai gas. Kenapa kita enggak? Padahal di dalam Al-Quran yang disuruh bersih-bersih apa kita, Bapak Ibu? Hadis Nabi, at-tuhuru syatrun minal iman. Kebersihan itu adalah bagian dari iman. Dalam Al-Quran. Tapi kita tidak bisa menggambarkan kebersihan. Nah, mudah-mudahan dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad pada malam hari ini, lahiriah kita bersih, kemudian batinnya kita juga bersih. Kalau sudah kita bersih, insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang mulia dan menjadi hamba Allah yang akan selamat mulai dari dunia ini sampai hari akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Andai kata dalam penyampaian ini kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ustaz telah memberikan tausiah pada malam hari ini. Semoga apa yang Pak Ustaz sampaikan tadi dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Satu kata untuk malam hari ini yaitu hiasilah rumah kita dengan sholat dan membaca Al-Quran. Semoga kita semuanya menjadikan rumah kita adalah rumah baik di jannati. Rumahku adalah surga. Maka insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Kemudian diucapkan selanjutnya juga Bapak Ibu semuanya kita jangan pulang dulu. Kita nikmati apa yang Bapak Ibu bawa tadi. Kita makan bersama-sama di masjid ini. Saya sebagai ketua acara mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon maaf segala kesalahan dan kegelapan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم
Alhamdulillah, demikianlah penampilan dari tim Hadroh Al-Bajari Munajat. Apabila ada kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.